Baik, selamat pagi teman-teman. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang manajemen humas. Sebelum kami menjelaskan materinya lebih lanjut, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama ada Joan Catherine Leania. Yang kedua saya sendiri Leanus. Yang ketiga ada Marcelina Madriani Peggy. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang yang pertama pengertian manajemen, yang kedua pengertian humas, dan yang ketiga pengertian pendidikan. Pengertian manajemen. Menurut Melayu Asibuan, dalam bukunya Manajemen Dasar, kata manajemen berasal dari kata to manage, yang artinya mengatur. Dengan demikian, manajemen adalah ilmu seni mengatur proses sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut G.R. Terry, manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan. Adapun menurut Mary Vicker Fowler, di dalam buku manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan atau tidak melakukan tugas itu sendiri. Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan manajemen pada dasarnya merupakan seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Yang B, pengertian humas. Definisi humas menurut Edward L. Birney dalam bukunya The Energizing of Consent adalah membujuk publik untuk memiliki niat baik. Bahkan hingga saat ini masih banyak praktisi humas berpandangan bahwa humas hanya sebagai komunikasi dua arah yang bertujuan membujuk pihak lain, sedangkan menurut pengertian Frank Church adalah suatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang berencana baik ke dalam maupun luar antara suatu organisasi dengan semua halayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada slang. Pengertian dengan demikian humas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan usaha yang berencana yang menyangkut itikat baik, rasa simpati, saling mengerti untuk memperoleh pengakuan, penerimaan, dan dukungan masyarakat melalui komunikasi dan sarana lain media massa untuk mencapai kemanfaatan dan kesepakatan bersama. Yang C, pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, sedangkan rupa supaya peserta didik dapat mengembangkan potensi diri secara aktif supaya memiliki pengendalian diri, kecerdasan, keterampilan dalam bermasyarakat, kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, serta akhlak mulia. Sekian yang materi yang dapat saya sampaikan. Saya persilakan untuk pemateri yang kedua. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Joan Catherine Lenia. Saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis humas pendidikan dan komunikasi persekolahan. Jenis-jenis humas pendidikan. Humas pendidikan meliputi pembicaraan hubungan masyarakat luas yang pesannya berupa masalah-masalah pendidikan. Dalam kegiatan humas terkandung suatu kegiatan komunikasi. Humas pendidikan bukan hanya terjadi di sekolah saja, tetapi dapat menyangkut semua bentuk komunikasi tentang masalah pendidikan. Pentingnya humas pendidikan, yang pertama,
Humas merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan dalam semua pelaksanaan pekerjaan yang memiliki sarana untuk mengenalkan diri kepada masyarakat luas tentang apa yang sedang dikerjakan dan yang akan dikerjakan. Yang kedua, humas merupakan alat untuk menyebarkan gagasan kepada orang lain. Yang ketiga, humas dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bantuan yang diperlukan dari orang atau badan lain. Yang keempat, humas mendorong usaha seseorang atau suatu badan untuk membuka diri agar diberikan masukan dengan kritik dan saran dari orang lain. Dan yang kelima, humas memenuhi keingintahuan manusia dalam rangka memenuhi naluri untuk selalu berkembang. Nah, lalu kegiatan humas selalu dilakukan dengan komunikasi. Dan komunikasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu komunikasi informal. Komunikasi yang dilakukan oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh lembaga atau instansi untuk melakukan kegiatan humas. Kegiatan komunikasi formal ini dapat dilakukan secara sistematis, terencana tujuannya dan dinyatakan dengan jelas. Yang kedua yaitu komunikasi informal, yaitu semua pemindahan gagasan atau ide yang dilakukan melalui jalur yang tidak direncanakan terlebih dahulu. Komunikasi persekolahan. Apabila sekolah dipandang sebagai suatu organisasi, maka komunikasi yang terjadi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi di dalam sekolah. Contohnya seperti antara kepala sekolah dengan guru, guru dengan siswa, guru dengan guru, dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua itu komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal yaitu komunikasi yang terjadi antara sekolah dengan masyarakat, contohnya seperti orang tua atau wali siswa dan masyarakat pada umumnya. Dan ditinjau dari arah komunikasinya, maka komunikasi ini dapat dibedakan menjadi komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah. Komunikasi ke atas yaitu komunikasi yang dilakukan oleh lembaga yang dituju. Isi komunikasi ini dapat berupa laporan, informasi, dan keluhan dan saran. Lalu untuk komunikasi ke bawah, yaitu komunikasi yang diberikan oleh atasan kepada bawahan dalam jalur organisasi. Komunikasi ke bawah terjadi dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kepada instansi di daerah, yaitu Kanwil dan Depdikbud. Lalu bisa juga dari kepala kanwil ke kepala bidang, dan dari kepala sekolah kepada guru-guru tata usaha dan siswa. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Marcelina Melindiani Peggy. Di sini saya sebagai pemateri terakhir. Saya menjelaskan tentang komunikasi dalam sekolah. Bentuk-bentuk komunikasi dalam sekolah yaitu yang pertama komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, yang kedua komunikasi antara kepala sekolah dengan tata usaha, ketiga komunikasi kepala sekolah dengan siswa yang dapat dilakukan dengan tertulis, pengumuman, edaran, teguran, sanksi maupun secara lisan. Keempat, komunikasi antara guru dan guru. Hubungan kedinaan dapat berupa pertemuan dalam rapat sekolah, bekerja sama dalam membimbing kelompok, menyelesaikan tugas kelompok, dan sebagainya. Hubungan tidak formal antara guru selain dimaksud untuk melancarkan pelaksanaan tugas bersama, juga untuk mempererat kekeluargaan antara kawan yang satu dengan yang lain. Komunikasi antara guru dan tata usaha. Tujuan kerjasama sekolah dengan orang tua siswa dengan dasar kesamaan tanggung jawab dan kesamaan tujuannya, maka usaha kerjasama bertujuan untuk A. Saling membantu dan saling mengisi. Dalam hal ini, sekolah dapat memberikan informasi kepada orang tua mengenai perkembangan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
B. Bantuan keuangan dan barang-barang, misalnya uang transport, alat pelajaran, buku tulis, dan buku pelajaran. C. Untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang kurang baik, misalnya tidak memasang reklame bioskop yang dapat merusak moral, tidak memutar film pada waktu pelajaran. 2. Bentuk kerjasama. Usaha kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dapat dilakukan dengan A. Melalui organisasi BP3, bantuan pembantu penyelenggaraan pendidikan. B. Melalui pertemuan, misal dengan penyerahan siswa baru, wisuda. C. Penyerahan rapor. D. Melalui ceramah ilmiah. Kesimpulan. Dari pengertian manajemen, humas, dan pendidikan, maka dapat kita simpulkan pengertian manajemen hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dengan publik atau masyarakat secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat dimulai dari pembenahan organisasi internal, manajemen humas, hingga kegiatan bersifat membangun citra pendidikan, citra cermin, citra serba aneka, dan lain sebagainya. Manajemen humas pendidikan membantu memelihara aturan bersama melalui saluran komunikasi kedalaman dan keluar agar tercapai pengertian atau kerjasama antara sekolah dan masyarakat. Materi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami ucapkan terima kasih.